Yang kedua, untuk ibadah besok Minggu, seperti sudah saya umumkan, kita tetap pakai online streaming. Jadi karena memang PPKM dilanjutkan, kita berdoa. Moga-moga PPKM sampai dengan tanggal 16 Agustus itu tidak dilanjutin lagi. Walaupun kita sadar bahwa PPKM ternyata efektif. Di Pulau Jawa, Bali, penambahan jumlah yang terpapar COVID mengalami penurunan. BOR itu tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit juga di mana-mana Pulau Jawa, Bali sudah mengalami pengurangan yang baik. Jadi itu sebabnya pemerintah mengadakan PPKM dan kita dukung itu. Tapi kita berdoa, Tuhan kalau boleh minggu depan setelah tanggal 16 itu tidak PPKM lagi, sehingga kita bisa ibadah tatap muka. Dan karenanya Bapak Ibu mohon maaf dan harap dimaklumi, sakramen perjamuan kudus terpaksa kita tunda lagi. Sebab masukan dari beberapa saudara ketika masih tahun kemarin, kita mengadakan perjamuan kudus online, ada rasa yang rasanya kurang begitu ya. Jadi akhirnya banyak yang usul untuk lebih baik perjamuan kudus itu diselenggarakan setelah bisa tatap muka. Ya, itu yang sementara bisa saya sampaikan di awal ini. Mungkin Mas Esra bisa sampaikan yang lain, menambahkan, silakan. Mas Esra? Ya, belum ada. Belum ada. Ya. Maaf, saya nimbrung di layar saya ada keluar ini tulisan this meeting is being recorded. Perlu di apa? It. Yang di continue atau apanya? Continue. Buat kita enggak ada. Enggak ada, itu apa tandanya ini? Di got it. Got it. Yang warna biru. GOTIT yang warna biru itu, Bang. Nah, biru ini continue. Kalau masih di. Ya. Iya, enggak apa-apa. Continue ya, oke. Ya, betul. Oke, ya. Mas Isra mungkin bisa mulai untuk nanti pujian serahkan ke Pak Yanto. Baik, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam, ya. Seperti yang sudah kita biasa lakukan ketika kita ibadah dan juga mungkin ada rapat-rapat menggunakan Zoom. Mohon maaf untuk nanti mic akan kami mute semua sampai nanti ibadah selesai dan mic bisa dibuka, bisa saling menyapa. Tujuannya adalah supaya suara tidak saling menumpuk. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti Bapak Ibu Suyanto memimpin kita dalam pujian, cukup kita memuji Tuhan di dalam, tentu kita memuji Tuhan bersama-sama, tetapi dengan kondisi mic di mute juga. Karena kalau tidak di mute nanti suaranya tidak bisa sama dan pasti akan numpuk-numpuk atau delay. Jadi begitu, nanti beberapa Bapak Ibu yang sudah ditugaskan, sudah dihubungi oleh Bapak Gembala, nanti sesuai dengan waktunya akan bertugas dan mic bisa di-unmute. Kalau memang nanti kesulitan akan kami bantu untuk membuka mic-nya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi bukan bermaksud untuk membatasi atau apa, tidak, tetapi supaya kualitas suara yang kita dapat juga baik dan kita bisa mengikuti ibadah malam hari ini pun juga dengan baik dan memaksimalkan apa yang sudah ada. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Bapak berikan kepada kami sekali lagi, kami dapat beribadah di dalam ibadah doa malam ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan,
Kami juga menyerahkan aplikasi Zoom serta jaringan internet dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya berfungsi dengan baik dan kami semua dapat menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Mas Yanto untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Puji nama Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah doa malam, marilah kita bersyukur atas karunia Tuhan, atas kemuliaan Tuhan, atas mujizat Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita boleh bersama-sama beribadah, yaitu lewat ibadah doa malam. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Satu hal yang kurindu, berdiam diri di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
Mari Bapak-Bapak dan Ibu Saudara, kita boleh bersama kembali memuji Tuhan. Setiap janji Tuhan yang diberikan kepada kita adalah janji yang terbaik untuk kita semua. Tuhan selalu memberikan janji yang terindah setiap kita yang percaya mengasihi Dia. Kita berterima kasih karena Dia yang memberikan kita segalanya hingga saat ini kita selalu sehat walafiat, boleh bersama-sama bersekutu kepada kita semua. Janji Tuhan, setiap janjinya yang disimpan di dalam lubuk hatinya, lewati setiap masa, setetes air mata, dalam kehidupan Tuhan memberikan janji yang terbaik. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan, setiap janji Tuhan diberikan kepada kita sungguh indah. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih Yesus. Kasih setiamu di dalam hidup. Setiap janji Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
Yesus Engkau baik. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Buat kasih Katakan setiamu, buat kasih Tuhan. buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sadar kami ada sampai saat ini semuanya oleh karena kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang ini kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut, mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan bersama dengarkan dan renungkan. Hamba-Mu yang bertugas menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus terus mampukan, sembunyikan di belakang salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan Yesus saja yang tampak di dalam dan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilahkan Bapak Suharjito. Salam. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menerima sebagian daripada firman-Nya, itu adalah merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang luar biasa,
di mana pada masa-masa yang sulit seperti saat ini, Tuhan berkenan kepada kita semuanya untuk bersukacita di dalam Tuhan, memuji, memuliakan namanya, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, melalui Bapak Gembala diberi kepercayaan untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan pada ibadah doa malam hari ini. Dan firman Tuhan malam hari ini, mari kita bersama-sama kita lihat, kita baca apa yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-42 sampai dengan 45. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 43 sampai dengan 45. Saya bacakan untuk kita semuanya malam hari ini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para Allah tanda kecil, Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sekalian, saya rasa cerita tentang Daud melawan Goliat ini adalah sudah sering kita mendengar, kita sering tahu bagaimana alur ceritanya, di mana Daud menang dengan Goliat, karena Daud bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan keperkasaannya sendiri, tapi Daud mendatangi orang Filistin itu dengan nama Tuhan semesta alam. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari malam hari ini kita belajar dari sisi yang lain, dari kondisi daripada Daud itu sendiri. Kalau kita lihat dari ayat di atasnya, ya dari ayat yang ke-40 ke bawah, ya 41 aja, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya, ya. Jadi Daud ini adalah anak muda yang begitu perkasa, yang kuat, ya, yang gagah, tapi masih muda. Dia menghadapi bagaimana orang Filistin yang luar biasa itu dengan membawa senjata yang begitu lengkap. Akhirnya apa yang terjadi? Daud diremehkan sedemikian rupa. Daud dihina sedemikian rupa, ya, sehingga supaya apa? Supaya Daud ini down mentalnya, supaya begitu digertak oleh orang Filistin itu saja Daud sudah merasa minder. Tadi 42 kita katakan ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Dia dihina. Daud diremehkan. Mengapa? Ya karena anaknya masih muda dan senjatanya hanya ketepil yang sangat sederhana. Kalau dibanding dengan orang Filistin sudah tidak sebanding, ya, tidak sebanding sama sekali dengan senjata yang dibawanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Daud adalah memiliki hati yang luar biasa, memiliki hati yang sangat cemerlang. Walaupun Daud dihina, diremehkan, dipermalukan, tapi Daud tetap diam, ya, tidak membantah, tidak emosi, ya, dia tidak marah-marah, ya, dia tetap
diam karena Daud mempunyai sikap yang luar biasa, sikap hati yang begitu bagus, dengan sabar, dengan lembut, rendah hati, dan tenang menghadapi orang Filistin itu. Walaupun kekuatannya jauh lebih besar daripada Daud yang sedemikian rupa. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sekalian, karena jelas Daud nanti pada dasarnya menang, dia akan datang dengan beserta dengan Allah, ya, beserta dengan Tuhan, bukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi yang perlu kita garis bawahi ialah sikap daripada Daud. Dihina sedemikian rupa, diremehkan, diolok-olok, ya, dia tetap tenang karena memiliki sikap yang sabar, yang rendah hati. Pada umumnya orang muda begitu diremehkan atau disepelekan sedemikian rupa, tentunya keakuannya akan muncul, emosinya akan muncul, ya. Dia tantang sedemikian rupa walaupun mungkin nanti kalah, tetapi Daud tidak demikian, ya. Dengan tenang, dengan rendah hati dia menghadapi orang Filistin itu. Punya sikap yang luar biasa, sabar dan lemah lembut. Ini yang perlu kita contoh di dalam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah demi masalah ada di dalam kehidupan kita, ya, apalagi pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini, membawa dampak yang luar biasa di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, entah itu secara ekonomi, entah itu ya secara keluarga saja, kadang-kadang sudah tidak bisa ketemu satu dengan yang lain, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan kita. Tapi baiklah, Bapak, Ibu, dan sekalian, kita memiliki sikap hati seperti halnya Daud ini, ya, yang lemah lembut, ya, sabar, rendah hati, dan tenang. Sehingga dengan ketenangan, dengan rendah hati dan kesabaran ini, tentunya Allah berkenan untuk menyertai Daud dalam menghadapi peperangan melawan orang Filistin itu. Nah, jadi Daud menghadapi peperangan itu bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan keperkasaannya sendiri, tapi menghadapi dengan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Walaupun orang Filistin begitu kuat, begitu luar biasa, tapi terbukti bahwa Daud adalah mengalami kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau kita lanjutkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini adalah suatu akal licik daripada Raja Saul, di mana Saul menaruh kebencian kepada Daud, ya, karena Daud bisa menjadi memenangkan dalam peperangannya, ya, sehingga terjadi iri hati dan kebencian. Raja Saul diolok-olok pada waktu itu, kita lihat di ayat di atasnya, sehingga dia punya rencana yang begitu jahat supaya kalau Daud diambil menjadi menantunya, sehingga nanti Daud diajukan untuk dalam medan peperangan, dan supaya dalam perang itu Daud mengalami kematian dari bunuh oleh orang Filistin. Ini adalah akal busuk daripada Raja Saul. Tapi Daud, apa yang dikatakan di sana, seperti ayat yang ke-23 tadi dikatakan di sana, mengatakan
Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Inilah adalah sikap daripada Daud. Walaupun dia diiming-imingi menjadi menantu raja, tapi dia tetap punya sikap yang rendah hati, yang waspada. Dia tidak emosi, dia tidak ambisi menjadi menantu raja. Ya. Atau akhirnya itu dijerumuskan oleh Saul di dalam peperangan. Tapi Daud memiliki hikmat akal budi daripada Tuhan. Dia merasa tidak layak untuk menjadi menantu raja dan dia adalah orang yang rendah. Dia Daud memiliki sikap yang rendah hati di dalam kehidupannya. Tidak sombong, tidak congkak, tidak tinggi hati. Ya, dia memiliki sikap yang rendah hati. Itulah yang dimiliki oleh Daud. Jadi dalam dia menghadapi segala hal, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, peperangan, mungkin ada persoalan-persoalan yang lain di dalam istana Raja Saul pada waktu itu, Daud tetap memiliki sikap yang luar biasa, ya, sikap yang terpuji, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan daripada Daud. Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh kita memiliki sikap hati, ada buah-buah roh ada di dalam hati kita, seperti yang kita lihat di dalam Galati pasal 5 ayat 22, ya, itu ada di dalam hati kita, itu sungguh kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Walaupun pencobaan datang, walaupun katakanlah ujian datang, permasalahan datang, tapi karena sikap kita terus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, kita rendah hati, kita sabar menghadapi segala macam persoalan itu, niscaya percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak dan sekalian. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini masa pandemi ini memang semua kita merasakan betapa sulitnya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam segala aspek kehidupan kita mengalami kesulitan, keterlambatan, keterpurukan dan sebagainya. Tapi baiklah semuanya itu kita hadapi sebagaimana Daud menghadapi orang-orang Filistin. Kita hadapi bersama dengan Tuhan dan sikap yang penuh rendah hati, dengan sikap yang sungguh yang sabar, yang lemah lembut. Percayalah, semua persoalan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberi solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Di sini demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini adalah penekanan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu, saudara dan saya, kita semuanya ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni. Itu yang diberikan kepada kita, kepada saudara, kita semuanya. Kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai sikap yang penuh dengan kasih, ya, satu dengan lain, saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ukurannya, standarnya ada sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semuanya. Betapa besar dosa kita masing-masing. Kita adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi hanya karena kasih Kristus, ya, Tuhan mau mengampuni kita semuanya, ya, sehingga kehidupan kita, dosa kita telah dihapus
karena korban Kristus, karena kematian Kristus, sehingga kita layak dan kita berkenan di hadapannya. Di ukurannya sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi dalam kehidupan kita, keluarga demi keluarga, sesama teman, tetangga, siapapun, baiklah kita juga limpah dengan kasih, saling mengampuni kepada siapapun yang bersalah kepada kita, seperti hanya Kristus mengampuni kita. Ya, Tuhan tidak melihat dosa kita seperti apa, Tuhan tidak melihat keberadaan kita bagaimana, tapi Tuhan rela mati di kayu salib hanya karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, mari kita sadar, ya, mari kita bisa melihat mawas diri di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita belajar sebagaimana yang firman Allah sampaikan pada kita, ya, supaya kita menghadapi apapun situasi bagaimanapun tetap sabar, lemah lembut, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama dengan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini. Saya percaya, andai kata Daud pada waktu itu marah karena dihina oleh orang Filistin, ya, dia memberanikan diri dan dia itu akhirnya melawan, ya, saya percaya Daud tidak akan merasakan kemenangannya. Tapi karena Daud menghadapi dengan rendah hati, dengan sabar, dengan demikian Tuhan berkenan untuk menyertai Daud, dan Daud perang akhirnya menjadi menang dengan orang Filistin. Walaupun musuhnya itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada Daud, karena Tuhan menyertai dia. Mengapa Tuhan menyertai dia? Karena Daud punya sikap yang rendah hati, yang lemah lembut. Ada kata Daud punya sikap yang begitu keras hati, bahasa Jawanya berangasan seperti itu. Saya percaya Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak mau menyertai Daud. Jadi kuncinya memang Tuhan mengasihi Daud, Tuhan menyertai Daud, tapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh Daud, yaitu sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lihat apa yang terdapat di dalam surat Galati pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Surat Galati pasal 6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Inilah hukum tabur tuai yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi jelas apa yang kita tabur, pada waktunya kita juga akan menuai. Manakala kita dalam kehidupan kita ini sering menabur kejahatan, sering menabur sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, banyak dosa-dosa di dalam kehidupan kita, suatu saat apa yang kita tabur itu kita akan tuai juga. Kalau kita sering membantu orang, menolong orang, satu misal pada saat yang sulit ini, katakanlah suatu ketika entah kapan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita di tempat yang lain mungkin kita merasakan kesulitan, terbentur pada permasalahan. Disitulah apa yang kita tabur itu kita akan menuai. Kita pasti akan diberi jalan keluar oleh orang lain dimanapun kita berada. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita belajar malam hari ini seperti hanya Daud, memiliki sikap yang sabar, yang rendah hati, menghadapi persoalan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Baiklah, kalau kita memiliki sikap yang sedemikian, saya percaya, ya, Tuhan pasti berpihak kepada kita. Tuhan pasti memberikan segala jalan keluar, segala macam persoalan dan kesulitan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, biarlah kiranya firman Allah yang pendek ini
boleh tinggal di dalam hati kita, dan kita boleh belajar lebih hari, lebih jauh, lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Suharjito untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami semua bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat keturunan raksasa itu. Daud hanya mengandalkan Tuhan, dan penyertaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Daud karena Daud memiliki kerendahan hati, mampu menguasai diri dengan baik, sehingga hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan diberi kekuatan untuk melawan Goliat itu dan mendapatkan kemenangan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga terus mengandalkan Tuhan, memandang wajah Tuhan dan berseru kepadanya, karena kita yakin dan percaya pertolongan kita hanya datang dari Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara untuk meresponi firman Tuhan, kita bersama menyanyikan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini, tanpa Tuhan yang bisa. Sendiri Engkaulah Tuhan yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan dapat jalan hidup itu, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini, tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Ketika kami menghadapi beratnya kehidupan, ketika kami menghadapi raksasa, yaitu persoalan pergumulan yang ada di depan kami tidak ragu, kami tidak gentar, bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berserah hanya kepadamu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa, dan kami akan melakukan bagian kami sebaik-baiknya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati yang selalu taat akan kebenaran firman-Mu, hati yang selalu terus berharap berserah hanya kepadamu saja. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Suharjito, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus memberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Keluarga, istri juga, anak-anak dan menantu, Tuhan juga terus memberkati. Apa yang menjadi doa pergumulan hamba-Mu ini, Tuhan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sekarang ini, Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini terbaring lemah oleh karena sakit. Sekarang ini kami bersatu hati dan kami mengangkat tangan kami di tempat kami berada. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Nugroho. Kami berdoa untuk putra dan menantunya, Danu dan juga istrinya. Juga kami berdoa untuk putrinya Maya yang sekarang ini terpapar virus COVID. Dan kami bersyukur kondisinya juga baik-baik saja sekarang ini dan semakin membaik. Dan kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan Bapak Daniel dan seluruh keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melindungi Om Rin dan Bu Daniel yang negatif. Dan juga untuk cucu-cucunya, ketiga cucunya, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi, menudungi anak-anak yang masih kecil ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengar, menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan Yesus dinyatakan bagi keluarga Bapak Daniel. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga terbaring lemah di rumah. Kami tahu mungkin itu saudara kami, orang tua kami, siapapun itu yang kami tahu, kami juga bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Kami juga ingat hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta David Ambesa beserta istri dan putranya di Kupang, Ibu Pendeta Muda Dorcas Nehemia di Bandung, Bapak Matius di Jambi, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menjamah dan memulihkan. Kami juga menyerahkan jemaat damai sejahtera yang sekarang ini dalam persoalan pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, pergumulan untuk orang tua, untuk anak-anak, menantu, cucu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Walaupun mata kami belum melihat, tangan kami belum merasakan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus sudah bertindak dan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan kami menyerahkan kepada Om Edi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk keamanan, pendidikan, dan upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Bapa kami yang dalam surga, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih jikalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama beribadah doa malam, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu,
walaupun secara online Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir masing-masing di rumah, Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami sudah diberkati berkat yang abadi, berkat firman yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap rendah hati, bersabar dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kami belajar berserah kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang sudah memberikan kepastian hidup kekal, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Tuhan, Bapak Presiden, Menteri-Menteri dan jajarannya Tuhan, dalam upaya Tuhan menangani COVID-19 ini Tuhan, yang semakin hari semakin merajalela Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah Tuhan, yang sanggup mampu Tuhan menyudahkan virus corona ini Tuhan. Biarlah melalui vaksin yang sekarang sedang digalakan pemerintah Tuhan. Biarlah vaksin ini Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu Tuhan melenyapkan virus corona yang ada ini Tuhan. Kami sudah lama sekali Tuhan kena wabah ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan ikut campur tangan Tuhan untuk Tuhan membasmi setiap virus corona yang ada Tuhan. Biarlah vaksin ini Tuhan bermanfaat Tuhan bagi penduduk seluruh Indonesia Tuhan yang divaksin Tuhan. Biarlah vaksin ini menjadi kekuatan tersendiri Tuhan untuk cara Tuhan membasmi setiap vaksin, setiap virus yang ada Tuhan. Vaksin COVID yang pertama pun yang kedua Tuhan, bila ini menjadi Tuhan kekuatan imun tersendiri, agar semuanya Tuhan, agar menjadi Tuhan kekuatan tersendiri. Dan kami percaya Tuhan, dengan demikian Tuhan, virus corona dapat dihancurkan Tuhan. Kami boleh hidup bebas Tuhan. Kami boleh Tuhan, tidak ada rasa ketakutan kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan selalu Tuhan mengharapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami yakin percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin TNI maupun Polri Tuhan yang menjaga keamanan seluruh Indonesia ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Beri kekuatan tersendiri Tuhan. Agar di pikiran-pikiran mereka Tuhan, mereka bertindak profesional Tuhan. Tidak memihak satu sama lain Tuhan. Untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia ini Tuhan. Agar kami senantiasa hidup Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan berkat Tuhan dengan senantiasa tidak ada rasa ketakutan Tuhan. Damai sejahtera, saling tolong-menolong Tuhan. Kami boleh senantiasa Tuhan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk upaya pemerintah Tuhan, khususnya untuk pendidikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar selama ini Tuhan, sudah hampir 2 tahun pendidikan ini Tuhan, tidak bisa berjalan dengan maksimal Tuhan. Tolong Tuhan, berikan Tuhan masing-masing Tuhan, pejabat-pejabat yang berkepentingan Tuhan, agar mereka mampu Tuhan, memberikan solusi terbaik Tuhan, untuk pendidikan di Indonesia ini Tuhan. Bisa kembali Tuhan, pendidikan dengan tatap muka Tuhan, memakai protokol kesehatan yang sudah ditentukan Tuhan, dan semuanya bisa berjalan lancar Tuhan. Kami boleh menikmati anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, semuanya boleh bersuka cita Tuhan, kembali semula, dapat Tuhan menelan pendidikan yang baik Tuhan, bisa tatap muka, bersama-sama bersekolah Tuhan, dan kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk perekonomian Indonesia ini Tuhan, setelah PPKM darurat ini Tuhan, sangat-sangat terasa berat sekali Tuhan. Bahkan Tuhan, di level Tuhan, kami Tuhan, sangat-sangat membutuhkan pertolongan Yesus. Banyak sekali Tuhan, orang-orang yang level menengah ke bawah Tuhan, saat sekarang sangat berkesulitan Tuhan, oleh karena sulitnya mencari Tuhan pekerjaan Tuhan.
Tapi kami percaya pada malam hari ini Tuhan, biarlah ke depannya Tuhan kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Padahal komunitas Indonesia Tuhan bisa pulih kembali Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati dengan sukacita Tuhan. Semua lancar Tuhan, tanpa ada hambatan apapun Tuhan. Apapun Tuhan yang direncanakan oleh pemerintah ini Tuhan, dapat berjalan dengan baik Tuhan. Stimulus-stimulus yang dilakukan Tuhan, bermanfaat Tuhan, untuk Tuhan kepentingan ekonomi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan senantiasa kami berdoa agar semuanya Tuhan dalam waktu dekat ini Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan membantu semuanya Tuhan, agar perekonomian Indonesia ini Tuhan, berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan, sesuai apa yang diharapkan pemerintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa kami, bahkan Tuhan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Untuk pelayanan Mas Yanto suami istri, pemimpin-pemimpin doa untuk Pak Edi, untuk Pak Arjito yang telah memberitakan firman, doa semua bapak-bapak ibu-ibu, untuk saudara kita yang sakit, untuk pemerintah, untuk bangsa. Dan terus jangan lupa bahwa kita harus selalu sehati berdoa, bersatu melawan COVID ini, agar segera berakhir, semua kegiatan normal kembali. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa ibadah besok Minggu masih pakai online dan streaming jam 6.30. Dan berdoa agar pada minggu yang akan datang, pada tanggal 22, kita sudah bisa ibadah tatap muka. Dan yang terakhir, pola yang kita pakai dalam penyelenggaraan ibadah doa seperti malam ini dan juga Rabu yang lalu akan terus kami lanjutkan. Beberapa saudara akan saya hubungi untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ada yang memimpin pujian sekaligus menyanyi karena yang lain tidak bisa langsung ikut menyanyi. Saya berharap pasangan-pasangan suami istri, yang suami bisa main gitar, istri bisa memimpin pujian atau menyanyi dengan keras, lalu melayani pujian dalam ibadah doa. Beberapa bapak-bapak mulai dari pembela sidang dan nanti akan saya gilir memimpin doa syafaat dan juga menyampaikan renungan firman Allah. Dengan demikian maka ibadah doa kita ini menjadi terasa lebih hidup lagi. Sehingga saya harap Bapak Ibu Saudara yang dalam waktu dekat saya hubungi untuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara siap. Sebab hidup itu kesempatan untuk melayani Tuhan sesuai talenta dan karunia. Mari kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini dan kita bersama-sama menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita nyanyikan pujian ini. Silakan apa Mas Yanto pakai gitar atau Mas Isra? Atau langsung dari saya nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, kami bersyukur untuk ibadah doa malam hari ini. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, dalam kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, dalam satu iman, kami boleh sehati untuk berdoa. Dan kami percaya doa-doa yang tadi panjatkan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan sesuai dengan kerinduan-Mu. Dan bila ibadah ini nanti selesai, ada Bapak Ibu berdua atau bersama keluarga berdoa khusus untuk rumah tangganya, Bapak hadir, Bapak mengabulkan permohonan anak-anak-Mu. Diberkati saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini, Mas Yanto dan Mbak Christine yang melayani puji-pujian. Demikian pula untuk Bapak Suharjito yang memberitakan firman Allah, Bapak Edijo yang memimpin doa syafaat, hamba-Mu Mas Isra yang memimpin doa dan memimpin semuanya ini. Berkati juga kelompok bermain dan TK Kristen Sejahtera yang memfasilitasi Zoom meeting pada malam hari ini. Dan tiap kali kami mengadakan Zoom meeting, ibadah-ibadah atau pertemuan, berkatilah juga Ibu Bapak, Opa Oma, saudara-saudara yang malam hari ini bergabung untuk berdoa, ataupun yang nanti melalui kanal YouTube juga akan mengikuti ibadah doa bersama kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yo di Cikarang yang bersama-sama bergabung, jauh kami satu sama lain, tapi Tuhan satukan dalam satu roh. Berkat-Mu Tuhan, berkat kekuatan, penghiburan, pertolongan juga untuk anak Rita dan putri-putrinya, anak Beni, istri dan anak-anaknya. Berkatilah Tuhan, sepeninggal Pak Yo, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pelindung dan pertolongan. Pun anak kami Tias, Tuhan juga terus beri kekuatan, beri penghiburan, dan cucu Happy Noel dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Beberapa keluarga gembala sidang yang kehilangan suami, gembalanya atau istrinya, ibu gembala, atau keluarga, oleh karena COVID beberapa waktu ini, Tuhan juga memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan sepanjang malam hari ini. Kami hendak membalingkan diri dengan tentram, tidur dengan nyenyak, dan beroleh berkat-berkat-Mu. Segala kekhawatiran, segala pikiran yang berat, beban hati, Tuhan angkat, dan Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan bagi yang sakit. Esok pagi kami bangun, tubuh kami sehat, hati gembira, pikiran tenang, untuk melanjutkan hidup kami. Anugerah kesempatan ini bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, saudara-saudara kami semua, buatlah berhasil ya Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu atas kami semua, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Bapak Ibu, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Bapak Ibu bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu. Saya hendak berdoa memohonkan berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, turun melimpah atas saudara semua kasih, karunia, dan berkat. Anugerah Bapa dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus, Gembala yang baik, penghiburan dan perlindungan Roh Kudus, sukacita surgawi turun melimpah atas saudara semua sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Si Tuhan, Bapak Ibu, yang mau berkenan untuk saling menyapa, ngobrol sedikit, dipersilakan sambil menikmati konsumsinya masing-masing. Boleh dibuka mic-nya, boleh di-unmute, silakan. Sekarang mic bisa di-unmute semuanya, silakan saling menyapa. Mungkin kita bisa pakai waktu 5-10 menit, tapi kalau ada yang tidak mengundurkan diri, karena ada yang lain, silakan, tidak apa-apa. Ya.